Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Queen Azahra Family. Yeay, seperti biasa nih, aku mau share kegiatan aku sehari-hari ya. Dan kali ini agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena kali ini begitu berbeda pastinya dengan vlog-vlog aku sebelumnya ya. Karena kali ini aku ada acara, yaitu memperingati 1 tahun kematian almarhum Bapak Marta, yaitu kakak dari mertua saya gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekali kalau di kampungku atau di desaku terutama gitu ya teman-teman, kalau acara seperti ini tuh tetangga saling tolong menolong dan bantu membantu gitu ya. Dan pastinya ini dengan sukarela dan tanpa imbalan sedikit pun gitu ya. Dan ini ceritanya ibu-ibu lagi sibuk motongin kentang buat nanti bikin sayur kentang gitu ya. Ceritanya nanti buat acara kepungan dan buat para tetangga gitu yang telah membantu sehingga acara ini berjalan dengan lancar gitu ya teman-teman. Dan maaf tadi aku bilang kepungan gitu ya, maksudnya kepungan di sini tuh kayak bikin syukuran atau selamatan gitulah istilah lainnya ya teman-teman. Mungkin karena beda tempat beda nama gitu ya, tapi ya tetap satu tujuan gitu intinya ya teman-teman. Dan ini masih banyak kentangnya ya teman-teman, karena ada sekitaran 50 kilo gitu ya yang dikupas, jadi ya lama gitulah ya, karena ini kepungannya ada sekitaran 200-an kurang lah ya, karena tetangganya banyak, karena juga ini orang tua atau sesepuh, jadi banyak undangannya juga gitu ya teman-teman. Oke lanjut, ini kakak saya ceritanya lagi parutin yang buat bumbu ungkep ayam atau paha yang nanti buat isi nasi kotaknya gitu ya teman-teman. Dan ini saya lanjut ke bersihin bawang merah, bawang putih supaya nanti pas buat sayur ada persediaan bawang merah bawang putih yang udah bersih gitu ya teman-teman, jadi gampang tinggal ambil dan tidak perlu kupas-kupas lagi karena persediaan bumbu yang udah bersih ada gitu ya teman-teman. Semua tangan di sini semua terpakai gitu ya teman-teman, karena banyaknya kerjaan, tapi alhamdulillahnya banyak orang yang dengan sukarela membantu pekerjaan ini gitu ya teman-teman, karena ya terutama tadi aku bilang tetangga-tetangga apor tenaga dan pikiran mereka buat bantuin kita supaya terlaksana dengan baik acara ini gitu ya. Mungkin kalau di kota-kota banyak jasa catering ataupun jasa-jasa lainnya yang menyediakan makanan sudah jadi gitu ya teman-teman, jadi gampang nggak riweh seperti ini. Tapi ini berbeda dengan di sini atau di desa saya gitu ya, karena sifat gotong royong ataupun rewang-rewang gitu masih berjalan. Jadi alangkah baiknya ya masih mempertahankan adat seperti ini gitu ya teman-teman. Selain kita terus bisa bersilaturahmi, tolong menolong dengan tetangga, dan pastinya mempererat tali persaudaraan dengan tetangga gitu ya teman-teman. Dan selain bersihin bawang merah, bawang putih, kita juga bersihin cabai ya, karena buat masak. Jadi kita perlu cabai buat nanti masak-masak ya. Dan ini lagi goreng kentangnya, dan ini hasilnya setelah digoreng. Dan bapak-bapak juga ikut bantuin ya, yang buat itu apa namanya, bikin ulen. Karena tenaganya harus kuat, jadi bapak-bapak yang bantuin kita bikin ulen, jadi supaya ulennya juga lembut dan halus gitu ya teman-teman.
Dan ini setelah proses penumbukan selesai ya teman-teman, jadi kita taruh di wadah dan terus kita ratain gitu ya, supaya nanti pas waktunya motong gampang. Ketebalan ulen itu sendiri sesuai selera ya teman-teman, nggak juga ketipisan, nggak juga ketebalan, yang pastinya enak dipotong dan sesuai pas lah, intinya itu buat orang 200 ya teman-teman. Dan ini lanjut aku mau bikin lemper ya. Ini setelah proses pengadangan atau proses di apa ya namanya, ya intinya nasinya udah mateng dikukus. Dan ini nasi ketan ya teman-teman, karena ini bikin lemper jadi kita butuh beras ketan gitu ya buat bikin lempernya. Dan ini aku kasih bawang goreng supaya wangi, dan aku rata-ratain gitu supaya kebagian semua ya teman-teman, jadi rasanya tuh mantap. Dan setelah rata dengan bawang, waktunya kita bungkus-bungkus. Kalau di tempat teman-teman gimana nih cara bungkusnya? Kalau di tempat aku kayak gini nih. Seperti layaknya bikin lemper lah ya, pada umumnya seperti biasa kita isi dalamannya dengan abon, terus kita bikin bulatan-bulatan sebelum kita bungkus pakai daun pisang ya teman-teman. Dan proses pembulatan ini sebelum dibungkus memang rada-rada riuh gitu ya teman-teman, karena harus ditekan-tekan supaya bulat merata dan padat gitu ya. Kalau nggak padat tuh bisa buyar gitu nanti dibungkusnya, jadi harus dipadat-padatin gitu ya pakai tangan supaya nanti bungkusnya tuh bagus gitu ya. Dan beginilah kira-kira cara pembungkusannya di tempat saya ya teman-teman. Dan biasanya juga ada yang pakai tali sih, dibikin kayak lontong gitu, terus ditaliin sisi kanan sama sisi kiri gitu ya teman-teman. Oke, setelah selesai kita dengan bungkus-bungkus lempernya, kita coba tengok yuk sebentar ke dapur kita. Nih kakak aku lagi goreng ayam serundeng ya, dan tepatnya paha sama tempe gitu ya. Dan alhamdulillah banget nih, persiapan hampir 80% sudah jadi ya. Nasi udah mateng dan ini udah di angi gitu ya biar pulen, terus sayur juga lagi dimasak. Dan sekarang waktu persiapan buat snack boxnya gitu ya teman-teman. Jadi oke, kita lanjut. Dan inilah isi snack yang kita buat ya teman-teman. Ada lemper, ada apem, ada ulen, ada dodol, dan juga roti ya teman-teman.
Dan setelah selesai urusin snack, sekarang kita pindah ke nasi, sayur, dan lain sebagainya gitu ya teman-teman, yang buat nanti isi nasi kotaknya yang buat kepungannya nanti gitu ya. Nih aku masukin paha sama tempenya, terus aku gulung-gulung gitu ya teman-teman, supaya nanti tidak jatuh gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi, ini kita buat ada sekitaran 200 pieces ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar ekstra teliti. Jadi ada yang bagiannya masing-masing gitu ya teman-teman. Maksudnya jadi ada yang khusus masukin sayur, ada yang khusus masukin daging, dan jangan sampai ada yang terlewatkan sesuatu gitu ya teman-teman. Kan gak lucu gitu pas buka nggak ada dagingnya. Jadi kita harus benar-benar teliti supaya semuanya ada bagiannya masing-masing gitu ya teman-teman. Dan wadah box ini nggak seperti biasanya ya teman-teman, karena biasanya kita pakai box kertas dan sekarang kita pakai piti gitu ya. Ya tujuannya supaya nanti bekasnya bisa dipakai teman-teman yang menerima ini buat keperluan apapun itulah ya. Jadi nggak langsung dibuang, jadi bisa dipakai bekasnya gitu ya teman-teman. Mungkin kalau di tempat teman-teman gimana nih wadahnya, bisa share di kolom komentar ya. Mungkin setiap desa ataupun daerah beda cara, beda tata cara gitu ya teman-teman. Tapi ya intinya tetap satu tujuan, itu aja lah ya. Dan ini isinya ya teman-teman, ada nasi, ada sayur, ada paha, ada kerupuk udang, ada rengginang. Dan ini aku belum masukin snack ya teman-teman. Dan alhamdulillah banget nih, acara sudah mau selesai. Sekarang tinggal waktunya buat packing, masukin sampai selesai semuanya ya teman-teman. Dan aku ucapin banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman yang telah setia menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan teman-teman semua ya yang di rumah. Dan semoga teman-teman berkenan dengan mendukung channel sederhana saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang aku upload setiap harinya. Dan akhir kata aku ucapin banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Dan bye-bye, see you next vlog. Apa?